Ya Bang Suma. Iya. Bukan ketika saya menyebut Allah saya Bagi-bagi saya ikut sedikit deh. Allah. Iya, silakan Gurunda. Oke, silakan Bang Suma. Oke, saya ingin menggali pengetahuan saudara Hendra ini. Salam kenal Bang Hendra. Kenal. Salam kenal Bang. Oke, baik. Kalau Bang Suma saya sudah tahu, dia cuma banyak retorika aja. Oke, baik saudara. Thank you atas sanjungannya. Ya. Saya ingin tahu dari saudara pesan Yesus. Perdebatan Bang Suma dengan orang-orang Kristen. Bang Suma enggak orang bicara Bang Hendra, ganti yang Bang Hendra. Diam dulu yang terbang. Lanjut Pesan Yesus kepada Yahudi Bang. Pesan Yesus kepada Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Coba Anda berikan kepada kami di sini, saya khususnya babak baru adanya pengajaran dari oknum yang mengaku akulah dia itu diawali di mana? Karena Yesus berpesan kepada muridnya, wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah dia, akulah Yesus. Ini setelah nasihat Yesus sampai ke muridnya, babak baru munculnya oknum yang mengaku akulah dia itu dimulai kapan Bang? Silakan. Akulah dia. Loh, itu kan merujuk kepada nabi-nabi palsu, bro. Yang mengaku nanti ya di akhir zaman akan ada orang datang yang mengaku bahwa akulah dia. Kenapa ke akhir zaman? Kenapa ke akhir zaman? Orang yang mengaku memang akulah dia. Sabar Bang, sabar Bang. Orang yang mengaku akulah dia itu akan datang ke murid-muridnya yang mendengarkan nasihat Yesus. Jangan akhir zaman, itu beda keadaan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang pada muridnya mengaku akulah Yesus. Nah, tolong saudara tunjukkan babak baru di mana ada oknum mengaku Yesus yang kemudian menyesatkan banyak orang. Itu dimulai kapan tuh? Karena saya melihat saudara di dalam murid-muridnya mengaku dia adalah Yesus. Enggak, ada oknum yang bukan Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia. Sampai murid-muridnya itu ragu. Murid-muridnya itu ketakutan, mengiranya hantu dan seterusnya. Enggak percaya murid-murid ini. Tolong babak baru itu mulai kapan terjadinya? Ada makhluk yang datang mengaku kepada mereka, akulah dia, akulah Yesus, akulah gurumu. Silakan. Ketika Yesus menampakkan diri, terserah saya berbicara mengenai babak baru. Saya berbicara mengenai babak baru karena Yesus berpesan sebelum penyaliban, Bang, akan datang kepada kalian seorang penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti mereka. Nah, babak ini dimulai kapan? Adanya manusia yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, akulah gurumu. Silakan. Itu kapan mulainya itu? Ada muncul penyesat itu. Silakan, Bang. Kenapa Anda mengatakan Yesus penyesat? Jadi begini, ini Bang Suma ini apa ya? Saya rasa kurang paham tentang Alkitab. Ya. Kalau kita merujuk Yesus yang berkata akan muncul, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti akan ada penyesat mengaku Yesus Kristus, mengatakan akulah Yesus. Babak baru kapan itu dimulai dan kapan itu datang kepada murid Yesus? Silakan. Anda kan merujuk kepada pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Pasti Anda merujuk ke situ kan? Banyak Bang, banyak termasuk yang datang di pulau di padang gurun, akulah Yesus. Itu termasuk. Kan udah aku bilang sama saudara. Itu orang penyesat Yesus datang yang sama. mengaku Yesus, termasuk yang datang di Patmos, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang, termasuk itu. Makanya aku bilang kapan penyesat itu muncul dan kapan nubuat Yesus itu digenapi. Mengaku Yesus akulah dia itu kapan? Begini Bang Suma ya. Kalau Anda merujuk kepada Thomas ya, di situ kenapa kan lari ke Thomas ya? Iya. Merujuk ke situ kan?
Akui dulu bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Betul nggak? Iya, kalau kita Yesus mengikuti palsu, nubuatan, Yesus, dan itu datang kepada murid-murid Yesus juga. Betul nggak? Iya dong. iya. Ayo, saudara. Tentang akhir Saatnya zaman. sadar, ayo. Benar kan? Orang yang dengar dulu lah, akan datang seseorang yang mengaku bahwa akulah Mesias itu, akulah penyelamat itu nanti akan terjadi dan hari-hari ini mulai sudah terjadi. No. Itu ya, Loh, yang kok mengaku bahwa hari-hari mereka itu ini penyesat itu datang ke murid Yesus? Kok hari-hari ini? Kenapa jadi aneh ya? Yesus berpesan kepada muridnya akan datang ke muridnya. Kenapa hari ini 2000 tahun? Itu terjadinya zaman Yesus. Di mana ayatnya? Zaman di mana Yesus sudah Di mana ayat? Lukas di mana 21 itu. di mana Nomor ayatnya Mesias palsu itu? Di mana ayat Mesias palsu Loh, itu datang Yesus kepada murid-murid? Lukas Di mana 21 nomor 8. Anda coba baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba Anda baca. Bacalah. Coba. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kamu muridku jangan disesatkan. Sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, penyesat itu datang kepada muridnya Yesus kan? Iya. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku-ngaku Yesus? Loh, Ingat, yang dimaksud murid di situ tuh mencakup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini dia. Inilah kemudian cara Anda menyembunyikan identitas kalian sebagai penyesat. Yang dimaksud Yesus di situ adalah murid Yesus. Kenapa Anda merasa? Emang ente Yahudi? Ente Yahudi? Saya murid Yesus. Dari mana Anda murid Yesus orang Indonesia? Ada saja. Saya Inilah kalian menyembunyikan. Saudara, Anda murid Yesus palsu. Ini Yesus asli yang sedang kita bicarakan. Ya iya, karena Anda percaya kepada oknum yang justru diwanti-wanti agar jangan dipercaya. Sabar. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu mengaku aku dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jangan kau ikuti mereka. Orang Yahudi percaya enggak dengan orang yang keluar dari kubur? Percaya enggak orang Yahudi hari ini ada Tuhan keluar dari alam kubur? Percaya enggak orang Yahudi hari ini? Enggak. Yang percaya itu kalian. Banyak sekarang yang percaya. Itu teorimu, itu mimpimu, itu mimpi. Sekarang coba, saya minta Anda itu menggunakan akal sehat. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Penyesat itu tanda-tandanya 1. Mengaku Yesus. 2. Dia mengatakan akulah dia. 3. Bangkit pada hari ketiga. Itu jelas, itu tanda untuk angkatan jahat. Menurut Petrus, orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi angkatan jahat. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 29 sampai sampai 40. Tuh jelas itu, tamat Anda di situ. Murid Yesusnya ini yang didatangi untuk disesatkan. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Tuh. Yesus selalu mewanti-wanti muridnya, bukan mewanti-wanti Kristen. Coba saudara, saya ingin membantu Anda supaya Anda itu keluar dari dogma dan doktrin. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini bukan Kristen, kamu di sini Yahudi. Begini Bang Suma, kalau Anda membaca Alkitab, cobalah belajar dengan baik. Itu cerita klasik. Justru saya yang harus berkata kepada Anda seperti itu. Kalau Anda membaca Bible, tolong dudukkan cerita yang ada dalam Bible itu pada porsinya. Jangan ente hancurkan isinya. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Ada-ada saja saudaraku ini.
Jangan di-mute dong kalau diskusi. Jadi kalau Anda merujuk kepada Matius 24 ini kan merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, dekatnya kedatangan Kristus pada kedua kali. Nah, itu salah satunya. ketika sudah dekat kedatangan Kristus yang kedua kali, akan banyak penyesat-penyesat itu muncul. Oh, enggak begitu tuh, dimulai lagi, mulai lagi. Banyak orang. Ya, Itu untuk menyesatkan banyak orang. Mulai Dan nabi-nabi lagi. inilah yang akan mengaku bahwa mereka lah itu juru selamat. Mulai Ya, mereka lagi, mulai. Memang sakit, kalian itu memang sakit. Kalian itu sakit memang. Selalu ejakulasi dini di dalam membahas Bible. Hei saudara, dengarkan saya. Matius 24 itu, nomor 1 Anda baca. Dalami nomor 2-nya. Perlihatkan nomor 3-nya. Konsentrasi pada nomor 4. Telaah nomor 5-nya. Jangan ente gara-gara makan dogma doktrin gereja seenak perut Anda menjelaskan isi Bible. Masa kami umat Islam lebih paham daripada ente? Anda lihat ceritanya di sana. Dengar, murid-muridnya datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, berkata kepada gurunya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan yang ditanya oleh Yesus, oleh murid. Apa tanda kedatangannya Yesus? Pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Nah, ketika ada penyesat datang mengaku akulah Yesus, tanda kedatangan itu ada enggak? Ada enggak tanda kedatangan itu? Langit menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ada enggak tanda kedatangan itu? Tidak ada. Berarti yang datang mengaku akulah Yesus, akulah dia, itu bukan Yesus. Sederhana pun. Dengar dulu Bang Suma ya. Kan ceritanya begini, Yesus itu duduk di Bukit Zaitun, lalu kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Okay. Lalu Tuhan merincilah kejadian-kejadian. Tanda kedatanganku apa? Satu. Ketika kedatangannya yang kedua kali. Kamu akan tanda kedatanganku apa? Coba tanda kedatanganku satu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Itu sudah terjadi sekarang. Itu nubuatan itu sudah kenapa jadi sekarang? Lol, Cak Ayu, kenapa jadi sekarang? Ini bercerita tentang murid Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Apa tanda kedatanganmu? Baca Alkitab. Saya justru yang harus berkata seperti itu. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, bintang-bintang berjatuhan. Jadi 1000 orang datang mengaku aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus. Keluar dari kubur, keluar dari toilet, keluar dari jamban, keluar dari kulkas. Kalau tidak ada tanda itu bukan aku. Jangan percaya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susahnya. Yesus berkata setelah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bintang-bintang berjatuhan. Walau 1000 orang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus yang kau tampar, akulah Yesus. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susah kali Anda memahami Bible. Kenapa? Karena akal Anda dimatikan dulu, lalu kemudian pelukan dengan doktrin dogma. Maka Bible tak ada gunanya, karena Anda sudah terdoktrin lebih dulu. Yesus Tuhan, udah selesai. Cobalah telaah sedikit, lepaskan dulu dogma doktrinnya, pakai kembali otaknya, lalu baca Bible itu. Guru, apa tanda kedatanganmu yang kedua? Apa tanda kedatangan Yesus yang kedua? Satu. Iya, Yesus merinci kejadian-kejadian yang akan terjadi. Apa tanda kedatangannya? Satu. Banyak akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi, terus perang dan sebagainya, banyak. Dan sekarang itu nubuatan itu sudah mulai digenapi. Kenapa jadi sekarang? Pertanyaan saya, tanda-tanda itu ada nggak pada zaman murid-murid Yesus? Ya belum ada. Pada zaman itu belum bagus. ada tanda-tanda. Berarti yang datang mengaku Yesus itu Yesus atau bukan? Ya tentu Yesus lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
tanda-tanda ini akan menyertai aku Heran kalau dengan aku Bang yang Suma ini datang. banyak. Loh, tanda-tanda ini akan menyertai aku kalau Iya, aku yang begini datang. loh. Kalau bukan aku yang datang, mengaku Yesus, apakah itu aku? Begini, maksud saya begini Bang Suma ya. Yesus gimana, itu saudara? mengajarkan Gimana? kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya inilah mengajarkan murid-muridnya. lagi kepada orang-orang yang kepada Yesus. Karena kalau kita melihat kenapa surat kayak Paulus, surat begitu? Petrus ya, Kenapa kayak begitu caranya? Bukan Loh, begitu. iyalah. Murid berkata, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah satu, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Dua, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit anak manusia, seluruh manusia akan melihat, seluruh manusia akan meratap, tiupan sangkakala. Itu tanda kedatanganku. Jadi coba baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Meskipun dia membawa mujizat, tanda-tanda, kekuatan, itu bukan aku. Aku kalau datang diikuti dengan tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau ada mengaku Yesus, itu bukan aku. Ya. Makanya Yesus bilang, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit ke ujung langit yang satu, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Nah, itu yang ditekankan Yesus. Kalau ada Mesias datang mengaku bahwa Terjadi dia nggak? Yesus, Itu sudah terjadi nggak? Itu Jangan sudah terjadi percaya. nggak? Ya, sudah mulai terjadi sekarang. Sekarang banyak yang mengakui bahwa dialah penyelamat dunia. Banyak sekarang. Astagfirullahaladzim, kenapa lari ke sekarang, Cak Ayu? Ini ucapan Yesus bukan kepada kita. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Kenapa ente yang Muridnya merasa? mengajarkan lagi. Astagfirullah, ya Allah. Tidak ada, hei. Bukan begitu caranya. Murid bertanya, Yesus menjawab, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi, kalau ada yang datang kepadamu, mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan kau ikut dia. Kalau begitu semua ya, kamu jangan percaya apa yang dikatakan Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, karena pada zaman itu aja dikatakan. Oh, bukan, beda. Beda cerita. Beda cerita. Itu beda cerita. Anda standar ganda. Kalau di keimanan Anda tidak mau. Tapi bukan, memang bukan gitu. Aduh, kenapa ada manusia diciptakan bodoh kayak gini ya, teman-teman? Ini orang yang sebenarnya pintar, tapi dia memperbodoh diri sendiri. Sekarang pertanyaan saya sederhana, saudara. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, ada nggak tanda itu? Belum. Berarti yang datang itu asli atau palsu? Asli. Loh, ada tanda-tandanya ada? Iya, tandanya Paulus berubah 100% dari orang jahat menjadi orang. Tidak ada jawaban itu ketika Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu. Alamak, tanda kedatanganku ketika aku yang datang, bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah tanda bla bla ini ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang ngaku Kristus? Ada atau tidak ada? Itu berbeda konteks lagi, Suma. Berbeda konteks. Berbeda konteks apa pula? Inilah ya, teman-teman. Ini cara Anda membela penyesat. Ini cara Anda membela penyesat yang Anda ikuti. Jelas-jelas Yesus berkata kok, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Karena kedatangan yang kedua itu disaksikan oleh banyak orang, oleh semua orang. Bukan. Hanya Paulus. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Nah, sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya?
Ya, tentu dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, sekarang Lalu- pertanyaannya, Yesus meminta murid-muridnya percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Lul, ada cadangan Iya, nggak percaya dalam teman-teman? hal Ini apa? dikandangkan Percaya dalam aja hal ini apa? orang-orang yang nipu diri dia ini kayak gini. Tidak percaya dalam hal apa? Kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya. Cak Ayu, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sesungguhnya mereka hanya membodohi diri mereka sendiri. Tuh, Quran saya mengatakan itu. Ente tahu sebenarnya, Anda paham sebenarnya, Anda ngerti sebenarnya. Tapi Anda mencoba menipu orang, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Yesus berkata, kalau ada manusia mengaku bertemu dengan aku, tetapi tidak ada tanda-tanda kedatanganku, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Bingung, langsung bingung. Beda konteks, bukan begitu. Anda ngerti Bible, itu aja terus, itu terus sampai kalian mati masuk neraka. Udah dibilang, udah diajarin. Kami ini netral, kami nggak butuh perpuluhan, kami netral mengajarkan isi Bible itu. Tidak ada tendensi supaya kalian itu bisa memberikan kami harta, tidak, pangkat, tidak, semata-mata untuk menyelamatkan ente. Sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya nih, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jawab. Percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Iya, kata Yesus. Kalau ada mengaku bertemu dengan aku. Itu kan nabi yang mengaku, nabi yang mengaku dalam Mesias. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sudah jelas-jelas Yesus berkata jangan percaya, masih juga itu Cuma, apakah sulit kan? Sulit karena Anda sudah dalam lingkaran penyesatan. Sulit. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Harus diwaspadai. Karena kapan tidak waspada kepada penyesat, ini jadinya nih jadinya nih. Ini jadinya nih. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu saudara-saudaranya iblis yang akan membantu iblis agar manusia terjerumus untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba saudari itu saudara. Yesus berkata jangan percaya. Ketika Paulus mengaku aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesusnya jangan ente percaya. Jangan, cuma boleh saya jawab. Silakan saudara, silakan. Janganlah kau samakan ayat itu dengan ayat perjumpaan Paulus. Itu kan ayat akhir zaman itu yang Yohanes sampai itu. Ya Allah ya Karim, siapa bilang? Kamu. Saudara, dengarkan dulu saya. Jelas itu bicara. Akhir zaman. Oke, saya bicara ya. Saya bicara sebentar ya kawan ya. Gini saudara, gini kata Yesus nih, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ketika yang datang itu Yesus, maka tanda-tanda itu menyertai enggak? Iya, pas dalam tubuh seperti dia waktu datang. Sabar, menyertai. Kalau Yesus datang dengan tanda-tanda itu pada abad pertama, akhir zamannya kapan? Kapan Yesus datang abad pertama dalam tubuh Enggak, pertanyaan saya. Kalau Yesus yang datang di abad pertama dengan tanda-tanda itu, akhir zamannya kapan terjadi? Kapan datang dia dalam tubuhnya? Astagfirullahaladzim. Angkat ke surga. Saudaraku, saya ulang lagi. Andai saja Yesus datang di abad pertama dengan tanda-tanda kiamat, maka akhir zaman kapan terjadinya? Abad mungkin tanda pertama. Abad pertama. Jadi andai saja Yesus datang di abad pertama dengan tanda-tanda itu,
maka abad pertama lah akhir zamannya. Kalau Yesus datang di abad kedua dengan tanda-tanda itu, maka akhir zaman abad kedua. Kalau Yesus datang dengan tanda-tanda itu di abad ketiga, maka akhir zamannya abad ketiga. Sekarang ada yang mengaku di abad pertama bertemu dengan Yesus, tetapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka apakah itu Yesus asli atau itu Yesus palsu? Kau dengar dulu Juma. Jawab. Itu kan yang Yohanes itu yang tanda-tanda itu. Kalau Yesus datang kedua kali dalam tubuhnya seperti dia datang pertama kali. Kamu. Nah, sekarang Yang ada nggak jumpa Yesus Paulus. berkata? Yang jumpa Paulus kenapa? Yang jumpa Paulus kan dalam bentuk firman dan roh. Oh, salah Bisa ente. dilihat. Salah. Oh, Nih, salah. dengarkan baik-baik. Saya bacakan dalil. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini Paulus adalah rasul? Bukankah aku Paulus adalah orang bebas? Bukankah aku Paulus telah melihat Yesus Tuhan kita? Melihat. Paulus mengaku melihat Yesus. Berarti ketika Paulus mengaku melihat Yesus dan Yesus tidak diiringi dengan tanda-tanda itu, maka dia telah menggenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, Paulus mengaku melihat Yesus. Berarti yang dia lihat ini adalah palsu. Karena kalau yang Yesus asli datang, dia akan datang bersama dengan tanda-tanda yang diceritakan dalam nasihatnya kepada muridnya di atas bukit Zaitun. Gimana? Anda sudah sadar kalau Paulus mengaku melihat? Iya, kalau kamu itu jangan menelaah konteks Alkitab itu aja. Itu sudah klasik. Itu Gara-gara alasan dibilang- Kristen. Kalau udah ketabok dengan Bible-nya sendiri itu, gara-gara kalau udah dibilang- ketabok, pasti yang disalahkan jangan kau apa jangan. Ente barusan mengatakan Paulus tidak melihat. Bible pasang Gara-gara badan. dibilang Paulus mengaku melihat. melihat. Mana yang Melihat. betul? Hei, saudara, jangan memperbodoh diri, saudara. Ini Jangan, diskusi apa please. di mood-mood ini? Anda berkata Paulus tidak melihat. Paulus mengaku melihat. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Iya, konteksnya kamu lihat. Jangan Konteks lagi. Konteks lagi. Alkitab itu Konteks. kalau ada dia melihat bukan berarti tubuh kemuliaannya dilihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara, justru kata Yesus, kalau aku datang akan nampak, akan Sudah terlihat. jelas Paulus bilang, Astagfirullah. menghilaukan mataku, aku tidak bisa melihat. Kamu bohong-bohong aja. 1 Korintus 9 nomor 1, coba kau telan baik-baik itu. Kau telan. Makanya jangan kamu telan kata-kata konteks Alkitab begitu saja. Kenapa jadinya saya yang salah? Di situ tertulis aku melihat. Aku Udah jelas. melihat. Udah jelas-jelas Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku melihat, katanya. Di situ dia melihat. Tapi sudah jelas dibilang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Paulus, Karim. pemandanganku tidak dapat melihat pada saat datang itu Yesus. Bagaimana dia bisa melihat? Berarti bertentangan. Berarti yang bisa bertentangan. Hei, berarti bertentangan. Berarti bertentangan dengan pengakuan dia. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan Kristen? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sudah nyata pengakuan dia melihat kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesusnya berkata, kalau aku yang datang itu adalah akhir zaman. Kalau bukan aku yang datang, itu palsu. Kalau ada yang mengaku aku, tetapi tidak ada tanda akhir zaman, bukan akhir zaman, jangan kau percaya. Itu palsu. Itu kata Yesus. Tidak ada kemudian Anda memiliki data untuk membantah data itu. Makanya di awal babak barunya, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus kepada Yahudi, muridnya. Sejenak setelah Yesus menghilang, tiba-tiba saja muncul ada orang mengaku, akulah Yesus. Kata Yesus, tanda daripada penyesat mengaku aku. Ayo, siapakah yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia.
Akulah Yesus yang kau aniaya. Ketika oknum tersebut menggenapi ucapan Yesusnya, mengaku akulah dia, ditangkap orang itu. Setelah ditangkap, dibunuh orang itu. Setelah dibunuh, keluar dari kubur orang tersebut. Lalu setelah keluar dari kubur, dia dituhankan oleh orang Kristen. Padahal ucapan Yesusnya, tanda penyesat adalah mengaku Yesus. Mengaku akulah dia. Ini terakhir dari saya pada seluruh Kristen di Indonesia. Hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 18 kalau nggak salah. Tanggal 18 Juli 2025. Hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia. Siapa itu? Orang yang dikira Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Baca Markus 14 nomor 50. Seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lalu ada orang yang di belakang oknum yang disangka Yesus menggunakan kain lenan dan lari dengan telanjang. Berarti yang ditangkap ini siapa? Yang ditangkap, yang disalibkan ini adalah dia yang mengaku akulah Yesus, dia yang mengaku akulah dia. Berarti siapa yang menggenapi? Oknum yang disalibkan, yang menggenapi pengakuan akulah Yesus, akulah dia. Selamat datang dalam kebenaran. Silakan diambil alih host. Teman-teman silakan diambil alih, dilanjutkan. Yang penting materi kita saya sudah sampaikan dengan jelas. Silakan. Mas Stefan. Woi. Stefan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan dulu Mas Stefan. Saya mau ini, masuk sudah waktunya di sini sholat Jumat. Oh, moderator ya. Tunggu dulu. Saya di Jakarta Bang Dalbo, masih ada 40 menit di sini Bang. Lanjut. Oh siap, Gurunda. Kasih moderator aja teman-teman kita biar dilanjutkan. Ada. Ini Stefan ada moderator di sini Gurunda. Oke, sip. 86,3 senggol dong. Lanjut. Wow, siap. Jangan lupa oleh-olehnya senggol dong. Nanti tak kirim canda. Stefan lanjut Stefan. Sudah mau kau? Siap, Bang, dah siap. Baik, untuk saudara muslim, tolong dibantu tap layar dulu ya. Di-share serta di-posting ulang. Bang Albert masih monitor, Bang Albert? Masih. Bang Albert kalau boleh tahu denomnya apa Bang? Saya Protestan. Berarti kalau denomnya Abang apa? Wanes atau Tritunggal apa gimana? Ya, saya nggak tahu, nggak pernah menyalahkan Oneness. Saya Tritunggal saya. Itu pemahaman saja nih. Saya Sudah jelas ya Bang, noise sekali ya Bang. Lagi di mana? Lagi di mana Bang Albert? Noise sekali Bang. Masa ya? Ya. Noise masih. Noise Bang, noise sekali Bang. Izin di mute dulu aja Bang. Di mute dulu noise. Di mute dulu. Ya noise Bang. Mute sekali Bang. Ya, di mute aja karena noise Bang. Jadi gini Bang Albert ya. Bang Albert ini memang mengimani Yesus itu memang tidak secara alkitabiah. Karena jelas Bang, Yesus itu di dalam Bible Abang itu tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa
Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, Bang Albert. Yesus itu hanyalah seorang nabi atau rasul utusan dari Allah. Kalau Abang Albert buka Bible ya, buka di Matius 4 nomor 10. Di situ tertulis pernyataan Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas. Terus di mana lagi datanya? Di Matius 23 nomor 8. Hanya satu Rabimu, ini pernyataan Yesus. Di Markus 12 nomor 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 32. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Terus di mana lagi? Dulu di Lukas 10 nomor 21. Bapa atau Allah, Tuhan langit dan bumi. Jelas pernyataan Yesus. Yohanes 5 nomor 44. Allah yang Esa ini. Pernyataan siapa? Pernyataan Yesus juga. Yohanes 6 nomor 32. Matius 23 nomor 9. Lukas 10 nomor 16. Yohanes 4 nomor 44. Yohanes 4 nomor 19. Jelas. Di situ Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Tuh, hanya nabi. Tidak ada mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terus, Bang Albert ini mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu dari mana? Kapan Yesus mengakui nabi, Bang? Baik. Di situ ada Bible. Bilang aja, apakah gara-gara utusan gitu? Baik. Bang Albert, di situ ada Bible gak? Saya tanya. Baca aja, Bang. Saya nggak ada. Nah, buka Yohanes 4 nomor 19. Iya, bunyinya. Yesus di situ membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Silahkan buka, Bang. Iya, tapi kan Yesus bilang kan. Kan ini pernyataan Yesus siapa? kan? Yesus yang membenarkan. Ya, membenarkan. Makanya baca jadi Bible. Jadi ketika orang menyembah Yesus membenarkan. Maunya Anda juga percaya dong. Kenapa orang menyembah Yesus? Jangan di sisi Nabi aja kamu membenarkan. Di sisi orang menyembah Yesus kamu tak membenarkan. Makanya Abang buka Bible. Di Yohanes 4 nomor 19. Iya, di situ Yesus membenarkan. Sabar, saya Bang. percaya saya itu, Bang. Kayak Bang itu. Percaya sebagai apa? Sebagai Nabi. Abang bilang Sebagai tadi nabi. kan. Membenarkan. Ya, berarti bukan Tuhan. Membenarkan kan? Ketika Abang Yesus tahu nggak? Sabar, Oke, Bang. saya balikkan, Bang. Ketika Yesus membenarkan orang menyembahnya, kenapa Bukan menyembah, Bang. ada lagi Yesus, ayat, Bang? sabar. Di Yohanes 4 nomor 19, di situ Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi, bukan Tuhan. Oke, saya benarkan itu. Sepakat? Tapi ada sepakat. Tapi ada Oke, yang saya tanya sekarang, substansi pertanyaan saya sekarang, dengar, jangan ngambang nabi dulu, itu Bang. Tuhan apa Ini, bukan? Ini, Bang, ya. Nabi Tapi itu ada Tuhan apa bukan? Dengar, Bang. Sabar, Tapi Bang. ada ayat. Dengar dulu. Ini kelanjutannya Abang dulu. mau bantah narasi saya. Abang mau bantah narasi saya tadi. Sedangkan bantahan abang nggak kena dengan narasi saya. Nih, di Yohanes 4 nomor 19, di situ Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya sebagai nabi. Ya, Sepakat? manusia yang pandangan manusia kan? Ya. Oke, tetapi- nabi. Nah, terus ini belum masuk ke substansi pertanyaan kok abang udah nyerocos saja. Sekarang pertanyaan saya, apakah nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia, Nabi itu manusia yang diutus sama sama Sang Pencipta. Sang Pencipta, yaitu Ya, kalau saya bilang Tuhan saya Elohim, Bapa. Nah, berarti Yesus di situ Tuhan atau utusan? Yesus adalah Allah, Bapa yang menjadi. Ingatlah kamu, itulah kamu. Kok itu kamu? Bapa menjadi daging, Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Yohanes 1:14. Firman menjadi Logos. daging. Baik, Bang. Kembali Kamu lagi tahu, ke Yohanes. Ke Yohanes ini, 4 nomor 19, di situ Kamu Yesus tahu nggak? membenarkan dirinya hanya sebagai nabi.
Nabi Kamu itu tahu Tuhan nggak apa? apa itu? Bang kok nyerocos terus. Silahkan abang dulu yang ngomong, silahkan. Saya kasih waktu abang. Ya, gini ya, Bapa itu adalah firman dan roh dan firman. Bapa itu Allah juga. Dan Yesus adalah firman Bapa tadi yang keluar dari Bapa, ya Allah juga. Roh Kudus begitu juga, adalah Roh Kudus, roh yang keluar dari Bapa, Allah juga. Itulah dibilang Tritunggal Satu Esa itu. Narasi Tiga, abang tapi kemana-mana bang. Narasi abang sudah kemana-mana, sudah nulis gini bang. Saya kasih pemahaman nih bang. Wih, Di Yohanes 10 nomor 30, di situ aku dan Bapa adalah satu itu bang. Bukan dalam artian, bukan hakikat, tetapi dalam pekerjaan. oke lah. Jadi kalau dibilangnya di situ segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku, gimana itu? Di mana datanya coba? Waduh, Yohanes juga, Yohanes 17 ayat 12 13 ya, itu berapa itu? Mana Baca datanya lah, loh Bang. bang? Yang akademis lah. Tunjukkan Abang baca datanya. lah dulu. Kalau tidak salah dari Yohanes 15 sampai Yohanes 17 ayat 5 sampai lah 20 baca bang. Pasti ada itu. Masa abang yang berak saya yang cebok gimana sih? Tidak, kalau itu ayat pasti sudah ada bang. Orang semua udah mendengar itu. Nih bang, dengar ya, dengar. Saya kasih tahu abang. Di Yohanes 6 nomor 38, Dia atau Allah yang telah mengutus aku. Jelas di situ Yesus ini hanya sebagai rasul. Di mana lagi Yesus sebagai rasul ini? Di Yohanes 6 nomor 39. Ya, di Yohanes 6 nomor 57 juga. Sabar. Bapa atau Allah yang telah mengutus aku. Jelas, di situ Yesus hanya seorang utusan juga. Di Yohanes 7 nomor 16, Dia atau Allah yang telah mengutus aku. Jelas, di sini Yesus kedudukannya hanya sebagai utusan atau Rasul Allah atau sebagai messenger. Dengar, makanya abang lebih baik ambil pena, ambil buku, catat. Daripada abang ibadah ke gereja cuma dibacakan Yohanes 1 nomor 1, jingkrak habis itu bayar perpuluhan, lebih baik dengarkan dari saya. Nih, di mana lagi datanya? Di Yohanes 7 nomor 33. Di situ jelas tertulis Dia atau Allah yang telah mengutus aku. Jelas. Di situ Yesus hanya sebagai rasul juga. Di Yohanes 8 nomor 29, Dia atau Allah yang telah mengutus aku juga. Sama. Yohanes 8 nomor 18, Yohanes 9 nomor 4, Yohanes 11 nomor 42, Yohanes 17 nomor 6 sampai 9. Terus lagi di mana lagi? Di Matius 21 nomor 11. Sabar, dengarkan saja. Matius 12 nomor 17, kisah para Abang rasul capek, nomor Abang. Itu benar semua yang abang bilang itu. capek. Semua. Iya, terus Yesus itu abang bilang pun utusan Tuhan. Kalau sama kami dibangkit sendiri sama karena dia sisinya ada manusia, ada keilahian. Capek. Makanya ayat-ayat coba. Sekarang Jadi kalau abang tunjukkan tampilkan keilahian. sisi- Sabar. Ini Oten ini gimana? Makanya abang jangan kebanyakan makan babi, bang. Biar otaknya abang juga ketutup babi. Nih. Oke. Sekarang Tadi yang saya Yohanes minta sabar. Yang saya minta tunjukkan data dan bukti di mana keilahian Yesus. Silahkan. Oke ya. Kalau abang percaya Yohanes 17 ayat 3, abang percaya kan utusan kan? Tapi abang nggak percaya Yohanes 17 ayat 5-nya. Abang Saya ngerti sudah substansi pertanyaan saya, bang? Abang ngerti substansi nggak? Abang naik ke Komal diskusi ini jangan-jangan abang cuma sekolah dasar. Substansi pertanyaan saya, dengar. Substansi pertanyaan saya, tunjukkan data dan bukti keilahiannya Yesus. Silakan. Sudah jelas Yesus bilang, aku sudah ada sebelum dunia ada. Di Yohanes 17 ayat 5. Apalagi? Tunjukkan, Itu kan Bang. sisi keilahian pencipta. Sebelum dunia ada, kekekalan. Ten. Dengar. Ngerti nggak substansi? Abang, jangan-jangan abang nggak makan bangku sekolahan kayaknya. Substansi Abang pertanyaan saya, sabar. Saya tempeleng nanti leher abang putus. Jadi apa substansimu? Ayat. Nih, tunjukkan data dan bukti keilahian Yesus. Silahkan. Ya, dia bilang juga akulah kebangkitan dan hidup.
apalagi tidak dia akan hidup walaupun sudah mati. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apalagi itu suatu pernyataan yang sangat berat, besar. Akulah kebangkitan dan hidup, katanya. Apalagi yang kamu ragukan kalau dibilangnya akulah kebangkitan? Bang, data yang saya minta, datanya serta kan ada bukti. itu, Bang. Kan ada ayat itu. Mana tunjukkan datanya, jangan cuma modal congor. Makanya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gini ya, saya kasih tahu nih ke warahmatullahi wabarakatuh. Kristen semuah yang ada di seluruh Indonesia. Kalau umat Islam itu sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Lah Sudahlah, kalian Bang, sekolahnya hari Minggu. Makanya kalau ditanya gini hanya planga, plongo, ditanya apa jawab apa. Bagaimana mau pintar kalian itu cuma sekolahnya di hari Minggu? Saya dipajak, Bang, nggak punya Alkitab di sini. Saya hanya berdiskusi sama kamu, Pak. Ya makanya kalau kamu gak tahu jangan sok tahu gitu loh. Jadi abang nggak pernah dengar ayat itu. Bukan nggak pernah dengar, bacakan, tunjukkan. Ini abang sudah bisa open cam nih. Saya Sudah bisa kira abang open udah cam, saya pandai. undang. Sudahlah dulu. Bukanlah dulu, tunjukkan dulu di mana datanya keilahian Yesus. Jangan turun dulu. Sudah saya bilang saya tak punya Alkitab. Jangan turun dulu, tunjukkan. Saya kejar Ayatnya narasimu. sudah dihafal di kepala Tunjukkan saya. datanya. Tunjukkan Sudah datanya. saya bilang saya tak punya Alkitab, lupa ayatnya. Ya, bilang aja kau udah congor. Tapi saya hafal di kepala saya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Keilahiannya mana? Keilahiannya itulah mana? ilahian, Sak. Memangnya kau Mana? bisa membangkitkan orang mati? Di situ tertulis, Alah, kamu baca Allah yang membangkitkan Yesus. Hah? Itu dibangkitkan Allah itu siapa? Yang membangkitkan Yesus membangkitkan Yesus. Ini dia tadi saya bilang, maka kami itu Tuh. percaya dibangkitkan, Yesus itu dibangkitkan, membangkitkan utusan Bang Gotot, Nabi, Bang Terapi mau masuk Gembala, nggak? Tuhan. Orang namanya dia manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Ya, saya masuk aja Kalau sedikit mau ya, masuk Bang. silahkan karena dia agak bisa tunjukkan datanya. Udahlah, turunlah aku dulu ya. Aku di luar Oke, ini. saya Turun malu kan? saya masuk sedikit aja Bang ya. Saya masuk sedikit aja. Silakan. Kita kasih kuliah umum dulu untuk jemaat teman-teman kita dari Kristen ya. Oke. Di mute dulu Bang Albert, kena agak berisik tempat abang. Di mute dulu Bang. Oke ya. Di mute dulu Bang Albert. Itu di mute, moderator mute dulu Bang Albert tuh, berisik. Oke, ada suara anak pengaruh komal. Oke, jadi saya sedikit kasih pemahaman untuk teman-teman Kristen ya, bagaimana caranya kita melakukan studi untuk mengkaji narasi itu. Ya, jadi dalam Bible itu Bang, itu ada dua penjelasan besar ya. Yang pertama itu adalah informasi-informasi, dan yang kedua adalah ajaran-ajaran. Jadi ketika kita mengkaji Bible, kita harus menempatkan semua pada porsinya. Ketika itu adalah informasi, maka tempatkan di informasi. Ketika itu adalah ajaran, maka tempatkanlah di ajaran. Jadi ketika kita mengkaji ayat Bible, itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu latar belakang ayat itu disebutkan, makna dan tujuannya. Jadi sekali lagi kita harus tempatkan pada porsinya ya. Kalau porsinya itu adalah informasi, tempatkan dia di informasi. Kalau porsinya adalah ajaran, tempatkan dia di ajaran. Contoh kecil ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu adalah informasi kejadian bumi, maka tempatkanlah di informasi, jangan tempatkan di ajaran. Yang masalah ketika kalian informasi kalian tempatkan di ajaran, akibatnya akan menjadi falasis atau falasio. Di mute dulu Bang Albert, ribut di Bang Albert nih. Di mute dulu Bang. Bisa moderator mute Bang Albert? Ya, karena saya kasih kuliah umum sedikit dulu ya. Jadi kalau kita mengkaji narasi Bible, ingat sekali lagi, tempatkan informasi di informasi, tempatkan di ajaran. Nah, ketika kita mengkaji suatu narasi dalam dunia akademik, itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Perhatikan baik-baik, mungkin ada mahasiswa di bawah ya. Perhatikan baik-baik ya. Dalam mengkaji narasi atau kita melakukan deep learning ya, tentu menggunakan good reasoning-nya agar terjadi koherensi antara narasi satu dengan narasi lain, itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan baik-baik ini, terutama mahasiswa Kristen di bawah ya. Perhatikan baik-baik ya. Dalam melakukan studinya, kita harus melakukan dalam 3 hal. Yang pertama itu kita lakukan dengan cara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu teratur, berurutan, dan logis.
Ini tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak teratur, berurutan dan logis. Itu yang pertama. Yang kedua, studinya kita lakukan dengan cara interdisipliner. Apa itu interdisipliner? Kita melakukannya menggabungkan antara satu ilmu dan ilmu lain, atau menggabungkan lebih dari dua ilmu. Misalnya contoh, kita mengkaji Yohanes 14 ayat 6. Kita mengkajinya harus dari sisi gramatikal, ya, harus dari sisi filologi mungkin, harus dari sisi histori mungkin. Jadi kita menggabungkan lebih dari dua ilmu. Itu contoh ya. Nah, jadi yang terakhir, yang ketiga, ya, dari penelitian kita, dari pengkajian kita secara deep learning melalui studi sistematis dengan studi interdisipliner, yang terakhir poinnya untuk mendapatkan konklusi atau untuk mendapatkan final konklusi, jawaban dari penelitian kita atau riset kita, itu kita melakukannya dengan cara holistik, atau studinya dilakukan dengan cara holistik. Apa itu holistik? Holistik itu pendekatan menyeluruh, ya, atau pandangan menyeluruh dari semua narasi yang kita kaji. Itu yang perlu, kawan-kawan. Jadi ketika ini selesai, maka akan selesai kita bahas. Saya kasih contoh ya. Kita mengkaji satu ayat saja ya, Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah, kita harus mengkaji ini. Latar belakang ayat ini disebutkan, makna dan tujuannya. Tentu menggunakan yang tadi yang saya katakan tadi, dari studinya dilakukan dengan cara sistematis, ya, interdisipliner dengan holistik. Nah, ketika kita mengkaji satu narasi, apalagi narasi ayat satu ayat aja ini gampang selesainya, kan begitu. Nah, gampang selesainya. Kita menggunakan ilmu gramatikal, kita menggunakan ilmu histori, kalau bisa kita menggunakan ilmu filologi, kan begitu kawan-kawan. Nah, ketika kita mengkaji satu ayat saja, misalnya Yohanes 14 ayat 6, kita mengkaji latar belakangnya, ya. Ini saya kasih contoh kecil deh. Latar belakangnya Anda bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 itu latar belakangnya itu ada di ayat ke-1. Anda bisa lihat. Nah, dulu ketika Yesus ada atau lahir, ya, sampai usia 30 tahun, bangsa Romawi itu adalah otoritas penjajah, kan begitu. Jadi ketika Yesus lahir, bangsa Israel itu tidak henti-hentinya ingin keluar dari penjajahan bangsa Roma. Nah, ketika Anda mengkaji Yohanes 14 ayat 1 sampai yang terakhir, Anda akan Bang Gatot, cek. Ya. Ada suara enggak? Ada. Ya, saya masih Bang. Oke. Jadi ketika Anda mengkaji Yohanes 14 ayat 1 sampai terakhir, di sini kita bisa lihat bahwa ketika Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, di situ Anda harus pelajari ini. Kenapa dia bisa ucapkan seperti itu? Lakukan secara sistematis, menggabungkan dua ilmu, gramatikal, histori, atau mungkin yang lain. Nah, ini akan selesai, kan begitu. Ternyata ketika Yesus mengucapkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Di sini situasi politik pada saat Yesus mengucapkan itu terlalu kacau balau, sehingga banyak pengikut-pengikut